Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu kepada kami. Engkau baik, teramat baik buat kami. Sekarang kami mau memuji dan beribadah kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk kita memuji Tuhan bersama. Adik-adik, kasih Tuhan Yesus itu indah dan kasih Tuhan Yesus itu tidak pernah beranjak dan tidak pernah bergoyang. Yuk kita pujikan bersama. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Oh, takkan beranjak, tak akan bergoyang, takkan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Oh, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Ladilah, takkan beranjak, tak akan bergoyang, takkan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang,
tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku, yang mengasihiku, yang mengasihiku. Adik-adik, mari kita siapkan diri kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami agar kami mengerti. Dan tolonglah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, dalam pelajaran kita selama beberapa minggu terakhir, kita sudah belajar bahwa Allah murka terhadap dosa. Kita juga sudah belajar bahwa Allah mau membenarkan umat-Nya dan juga Allah menguduskan umat-Nya. Tapi ngomong-ngomong, apakah kalian pernah bertanya, siapa sih yang diselamatkan Allah? Semua orang? Atau sebagian orang? Coba pikirkan sebentar. Kalau yang diselamatkan semua orang, mungkin akan ada yang bertanya, apakah Allah itu adil? Bagaimana dengan orang yang jahat? Masakah mereka juga diselamatkan? Kalau yang diselamatkan hanya sebagian orang, mungkin akan ada yang bertanya, apakah Allah mengasihi manusia? Lalu siapa saja yang diselamatkan? Bagaimana kita tahu siapa saja yang diselamatkan? Nah, adik-adik, pertanyaan tentang siapa yang diselamatkan Allah inilah yang sedang dijawab oleh Paulus dalam Roma pasal 9 sampai ke 11, khususnya terkait dengan pemilihan bangsa Israel. Ngomong-ngomong, apa sih sebenarnya menjadi jawaban Paulus? Keselamatan untuk semua orang atau keselamatan untuk sebagian orang saja? Kalian mungkin akan terkejut kalau mendengar jawaban Paulus, karena Paulus ternyata tidak memilih salah satunya. Tidak sebagian orang, tidak juga semua orang. Loh Kak, tidak semua itu bukannya sebagian orang, dan tidak sebagian itu bukannya semua orang. Kok jadi bingung Kak? Oke. Tahan dulu ya kebingungan kalian, karena kakak akan menjelaskan lebih lanjut. Paulus tidak mau terjebak di dalam dilema antara pilihan keselamatan untuk semua orang atau keselamatan untuk sebagian orang. Begini Paulus menjawabnya, jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Oleh karena itu, Paulus menjawab, bukan semua orang, bukan sebagian orang, tetapi kedaulatan Allah. Bagaimana kita memahami tentang kedaulatan Allah ini? Untuk memahami jawaban Paulus, kita mesti memperhatikan dua hal ini. Yang pertama, pemilihan bangsa Israel. Bicara tentang pemilihan bangsa Israel, kita harus memundurkan jam kita ke beberapa ribu tahun sebelum zaman Tuhan Yesus, yaitu pada zaman nenek moyang bangsa Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub. Paulus sebagai bangsa Israel keturunan dari Abraham, Ishak, dan Yakub menyadari bahwa pemilihan dari Allah bukan menunjukkan kelebihan dari menjadi orang dan pilihan Allah. Malahan, kalau melihat dari sejarah, bangsa
Bangsa Israel menurut Paulus dapat dikatakan sebagai bangsa yang paling buruk. Meski paling buruk, mereka dipilih Allah. Bangsa Israel dan Paulus dipilih Allah itu semua adalah karena kasih karunia Allah. Hal kedua yang perlu kita perhatikan adalah kerinduan Allah. Allah rindu semua orang, bukan sebagian orang untuk diselamatkan. Jadi, bagaimana memahami kedaulatan Allah? Menurut Paulus, yang terpenting bukan meributkan siapa yang diselamatkan atau yang tidak diselamatkan. Itu bagiannya Allah. Bagian kita sebagai orang-orang yang dipilih dan diselamatkan Allah adalah bersyukur dan bersaksi agar semua orang diselamatkan. Nah, adik-adik, dalam kesempatan kali ini, kakak mau ajak kalian untuk melakukan 3 hal. Yang pertama, tuliskan nama 1 orang yang kalian tahu belum percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, doakan orang tersebut. Yang ketiga, kirimkan nama tersebut ke kakak guru sekolah minggu kalian. Kami bersama dengan kalian akan mendoakan nama-nama tersebut. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Sebab itu kami katakan malam ini Tuhan, Engkaulah Tuhan, Kaulah Raja. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Yesus Kau ku pegang, pegang ku pegang.
Adik-adik, mari kita persiapkan persembahan kita. Sambil menyiapkan persembahan kita, yuk kita memuji Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan, tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang telah dan sedang dan akan Tuhan limpahkan untuk kami, sehingga hari ini kami masih bisa memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah ya Tuhan persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.